Shalom Jemaat GKBI. Kami sekeluarga mengucapkan selamat mengikuti ibadah keluarga GKBI. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GKBI. Kami mengucapkan selamat mengikuti rangkaian ibadah bulan keluarga tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Jemaat GKBI. Kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah bulan keluarga 2021. Tuhan memberkati. Yeay! Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Hari Minggu keempat di dalam bulan September tahun 2021 dan merupakan minggu keempat kita boleh mengadakan bulan keluarga di Gereja Kristus Bojong Indah. Dan kita sudah 2 tahun mengadakan bulan keluarga secara online. Tapi terus kita berdoa dan kita yakini bahwa bulan-bulan ke depan Tuhan mengizinkan kita boleh dapat beribadah di gereja bersama-sama. Untuk itu saya ajak kita bersatu teduh sejenak. Kita mau memasuki ibadah pada pagi hari ini dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu. Mohon Tuhan pimpin dan sertai seluruh rangkaian ibadah kami, khususnya hati setiap umat-Mu, agar siap dan terarah untuk menyembah dan menerima firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan siap memasuki ibadah pada pagi hari ini. Amin. Nats pembimbing bagi kita terambil dari Yesaya 25 ayat yang pertama. Yesaya 25 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau. Mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib. Yang telah ada sejak dahulu. Mari dengan sukacita kita memasuki hari ini ibadah dengan memuji dan membesarkan nama-Nya. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, hai jiwaku nyanyilah. Aku mau nyanyikan kidung, membesarkan nama-Nya. Dan seumur hidupku, ku memuji nama-Nya. Undang jemaat boleh bangkit berdiri. Telah menciptakan langit, bumi dan laut. Tuhan telah merencanakan segala sesuatu. Kerajaan-Nya kekal, kasih setia-Nya kekal, kasih setia-Nya kekal. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit, laut, dan segala isinya. Turun atas saudara sekalian kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Amin, mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Hukum Tuhan di minggu terakhir perayaan bulan keluarga ini, saya ajak kita membaca bersama dari Efesus 5 ayat yang ke-33. Efesus 5 ayat ke-33, mari kita bersama-sama membacanya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tuhan telah memberikan kesempatan pada setiap kita untuk mengakui salah dan dosa kita. Hari ini khususnya dalam hubungan kita sebagai suami istri dan dalam hubungan keluarga orang tua dan anak. Sebelum berdoa, saya ajak kita naikkan satu pujian bahasa cinta. Ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, firman-Mu mengajari kami untuk saling mengasihi. Kaum bapa agar tidak membangkitkan amarah di hati anak-anak, tapi mendidik anak-anak dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, jika kami tidak dan sulit untuk melakukannya.
Bapa, jika terkadang anak-anak ada yang terluka oleh ulah orang tuanya, ampunilah kami sebagai orang tua. Kaum ibu sebagai istri yang harusnya tunduk dan hormat pada suami, seringkali juga melakukan yang sebaliknya. Ampunilah kami ya Bapa. Anak-anak yang harus taat dan hormat orang tua, tidak jarang karena ilah zaman ini membuat duka dan khawatir orang tua. Kasihanilah dan ampunilah kami ya Bapa. Dalam Kristus Yesus yang dengan penuh kasih telah menyediakan pengampunan bagi kami bersyukur dan berjanji untuk hidup sesuai firman Tuhan di langkah-langkah kami selanjutnya. Amin. Berita anugerah bagi kita yang sudah mengakui segala dosa kesalahan kita terambil dari Mazmur 130, Mazmur 130 ayat ketiga dan keempat. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Mazmur 130 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Mensyukurinya tentu kita juga berjanji agar hidup kita ke depan menyenangkan hati Tuhan. Petunjuk hidup baru. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan dengarkan firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat ke-25. Efesus 4 ayat 25 berbunyi, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Biarlah keluarga kita boleh saling terbuka satu dengan yang lain. Dan berkomunikasi dengan baik sebagai sesama anggota keluarga. Saya undang kita juga boleh duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ibu-ibu Gereja Kristus Bojong Indah mewakili persekutuan wanita gereja kita ingin memberikan sebuah janji menyambut firman Tuhan yang nanti akan kita dengar. Istri yang cakap menjadi berkat dalam keluarga yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Chandra Kuwoso. Untuk itu saya persilakan kita boleh mendengarkan puisi dan pujian yang tersedia. Wanita GKBI, wanita yang dibentuk menurut gambar dan citra Allah. Allah yang menempatkannya menjadi penolong, penghibur, pendukung, dan pencipta keluarganya. Naluri keibuannya menghangatkan keluarga dengan senyum dan ketegaran. Impiannya, pelukan dapat merangkul kemesraan seisi keluarga. Tahta tidaklah dibutuhkan keluarganya, karena cinta, kasih, dan setia menjadi fondasi rumah tangga. Anak-anak tumbuh dalam kenyamanan, sehat jasmani, sehat rohani, dan menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Getar hati surgawi, penuhi hati keluarga. Keluarga yang melayani bersehati dalam satu kasih. Berjanji setia sampai akhir, hidup di dalam anugerah keselamatannya. Inilah keluarga kami Tuhan, keluarga GKBI.
yang tuntun hidup kami. Di tengah tantangan hidup ini, Yesus tak tinggalkan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, itu yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk rancangan-Mu, meskipun kadang sulit dimengerti, namun janji kami kepadamu Tuhan, keluarga kami melayani-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu kami ada, Kau yang tuntun hidup kami. Di tengah tantangan hidup ini, Yesus tak tinggalkan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, itu yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk rancangan-Mu, meskipun kadang sulit dimengerti, namun janji kami kepadamu Tuhan, keluarga kami melayani-Mu. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, itu yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk rancangan-Mu, meskipun kadang sulit dimengerti, namun janji kami kepadamu Tuhan, keluarga kami melayani-Mu Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat Gereja Kristus Bojong Indah. Shalom. Di kesempatan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 31. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, kiranya Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Biar firman-Mu boleh dinyatakan dengan jelas bagi kami, sehingga bisa menjadi suluh dan pandu yang menolong kehidupan kami, khususnya kehidupan keluarga kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di surga, tolong kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga kami bisa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan melaluinya, nama Engkau bisa dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal 31 ayat 10 sampai dengan 31 saya akan bacakan bagi kita semua. Istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikannya tugas kepada pelayan-pelayan perempuannya. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya
dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ayat 17. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera. Jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya. Karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani. Lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka tidak hanya membaca, tapi yang merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembahasan firman Tuhan hari ini izinkan saya memfokuskan kepada 4 ayat daripada Amsal 31 ini. 4 section ini menjadi bagian utama yang menjadi perenungan kita, yaitu yang pertama saya ambil dari ayat 11 dan 12, yaitu hati suaminya percaya kepadanya. Artinya dia adalah seseorang yang bisa dipercaya. Kemudian saya ambil dari ayat yang ke-17 yang mengatakan ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Artinya dia adalah seseorang yang bersemangat mengerjakan pekerjaannya. Lalu yang ketiga dari ayat 25b yang mengatakan ia tertawa tentang hari depan. Artinya dia adalah seorang yang berani menghadapi masa depan. Dan yang keempat dari ayat yang ke-29. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Artinya dia adalah seorang yang baik hatinya. Baik, kita akan masuk di dalam poin yang pertama, yaitu bisa dipercaya. Hati suaminya percaya kepadanya. Dapat dipercaya. Bisa dipercaya. Apa artinya? Artinya adalah dapat diandalkan. Bukan semata-mata dapat diandalkan karena dia memiliki kecakapan saja. Kemampuan, teknik bekerja yang baik. Tetapi dia memiliki kecakapan dari hatinya. Yaitu dia memiliki integritas dan kejujuran. Integritas yang tinggi. Hidup yang utuh, yang stabil. Dengan kokoh memegang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Maka itulah yang membuat dia bisa dipercaya. Hatinya tidak mudah berkompromi dengan dunia ini. Tetapi dia menjaga keutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Untuk hanya bergantung kepada kebenaran. Dapat dipercaya juga artinya reputasi perkataannya itu baik. Dia katakan A, isi hati A, perbuatan A. Dia katakan B, isi hatinya B. Dan diperbuat B. Tidak melebih-lebihkan. Tidak kurang. Perkataannya menjadi referensi dalam pengambilan keputusan di tengah keluarga. Sehingga keluarganya tidak salah langkah. Dapat dipercaya artinya memberikan rasa aman. Karena dapat dipercaya maka seluruh anggota keluarganya memiliki rasa secure, aman. Dapat dipercaya karena dia dipercaya tidak akan berkhianat atau melakukan sesuatu hal atau merencanakan sesuatu hal yang mendatangkan kejahatan bagi keluarga yang dikasihinya. Poin yang kedua, bersemangat mengerjakan pekerjaan. Artinya apa? Artinya dia memiliki satu semangat untuk terus mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan. Tanggung jawabnya untuk tidak bersungut-sungut. Tidak mudah komplain.
tahu apa artinya enough, cukup, tidak serakah hidupnya, tidak mencoba untuk membanding-bandingkan akan dirinya dengan keluarga yang lain. Tapi melihat apa yang Tuhan sudah berikan, itu adalah cukup adanya. Tidak serakah dalam kehidupannya. Dengan demikian, dia membawa kesejukan dan penuh ucapan syukur bagi seluruh isi keluarga. Dia bersemangat mengerjakan pekerjaan, artinya dia selalu memiliki moto memberikan yang terbaik yang dia bisa berikan. Dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dia percaya kalau dia memberikan yang terbaik, maka Tuhan juga akan menganugerahkan yang terbaik. Bagiannya dia lakukan yang terbaik. Dan dia percaya Tuhan juga akan melakukan bagiannya. Dengan fokus memberikan yang terbaik, maka keluarganya menjadi senantiasa diberkati dengan berkat yang terbaik. Berkat yang terbaik tidak selalu artinya kita berlebihan atau tidak berkekurangan. Tapi berkat yang terbaik adalah berkat yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Bersemangat mengerjakan pekerjaan artinya bukan dia bisa melakukan segala sesuatunya. Tetapi dia melakukan segala sesuatu yang dalam tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Karena ada cinta di dalamnya. Dia mengasihi seluruh isi keluarga dengan kekuatan cinta itu. Dia memberikan yang terbaik. Dia tidak menunda-nunda kalau dia bisa melakukan sesuatu itu sekarang. Untuk menghasilkan kualitas pekerjaan yang lebih memberkati anggota keluarganya. Kenapa? Sebab dia mencintai anggota keluarga yang dikasihinya. Yang ketiga, berani menghadapi masa depan. Ia tertawa tentang hari depan. Yang artinya adalah dia tidak dihantui dengan kecemasan atau kekhawatiran akan masa depan. Sebaliknya dia beriman dan dapat tertawa dengan tenang melihat bahwa apapun yang dihadapi ke depan terjadi dalam kehidupannya berada di dalam kontrol Tuhan. Berani menghadapi masa depan artinya tidak membiarkan kekhawatiran melebihi iman kepercayaannya kepada Tuhan yang adalah masa depan dan surya hidupnya. Dia menjalankan hidup ke depan bukan ada sesuatu jaminan harta terlebih dahulu sehingga dia menjadi tenang. Bukan karena ada satu jaminan jabatan dulu supaya dia tenang. Bukan karena jaminan sesuatu atau seseorang sehingga menjadi tenang. Tetapi dia punya jaminan bahwa Tuhan bersama dengan dia. Tuhan adalah matahari kehidupannya. Dia tidak mengandalkan manusia. Dia mengandalkan hanya kepada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah terlambat. Sebaliknya Tuhan yang bekerja mendahului. Tuhan yang bekerja lebih dahulu mempersiapkan, memprovide apa yang dibutuhkan olehnya dan seluruh isi keluarga. Berani menghadapi masa depan. Artinya dia bukan ada solusi dulu baru dia berani melangkah. Tetapi walaupun mungkin terkesan belum ada solusi yang pasti. Tetapi dia berjalan dengan iman. Di tengah kabut yang tebal dia melangkah dengan iman. Sebab apa? Dia punya Immanuel dalam hidupnya. Yang akan menaungi, yang akan melindungi. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Penyertaan Tuhan lengkap atas dirinya dan juga atas seluruh isi anggota keluarganya. Yang keempat, baik hati. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Baik hati artinya murah hati. Suka memberi, suka mengelurkan bantuan tangannya bagi mereka yang berkekurangan. Tidak sekedar mendapat berkat Tuhan lalu menyimpannya hanya bagi dirinya sendiri atau keluarga sendiri. Tapi hatinya bermurah hati, siap membagi bagi keluarga-keluarga lain yang mungkin tidak seberuntung keluarganya. Intinya dia tidak pelit untuk berbagi berkat Tuhan. Baik hati artinya dia mengimani satu prinsip aliran sungai yang mengalir. Di mana dia percaya siapa yang memberi minum, dia akan diberi minum. Siapa yang menyimpan harta bagi dirinya sendiri saja, justru dia akan selalu berkekurangan. Dia menyadari dengan dia berbuat baik dan berkelimpahan dalam kebajikan. Justru disitulah dia semakin peka di mana ada Tuhan di dalam keluarga itu. Di mana ada bagian berkat, kalaupun Tuhan memberkati, dia tahu itu adalah titipan Tuhan. Hanya dititipkan untuk disalurkan, bukan untuk ditimbun bagi keluarganya sendiri.
Baik hati artinya dia bersuka cita dengan penuh belas kasihan ketika dia memberi. Oh, dia tidak hanya bersuka cita ketika dia mendapat. Justru dia memiliki satu prinsip. Dia merasa lebih bersuka cita ketika dia memberi daripada dia menerima. Dia senang ketika keluarga lain yang berkekurangan bisa juga tercukupi melalui dirinya. Dia bukan senang ketika orang lain sedih. Atau dia sedih ketika orang lain senang. Tetapi dia ikut bersuka cita kepada orang yang bersuka cita. Dan dia bisa berduka cita kepada orang yang berduka cita. Kenapa? Karena dia tahu bahwa segala sesuatu dalam kehidupan di dunia ini ada waktunya. Dan Tuhan adalah Tuhan atas segala masa dan musim kehidupan manusia. Baik di saat suka maupun di saat duka. Dan dia tahu apa artinya dia dipakai menjadi saluran berkat Tuhan. Berbagi kebaikan kepada mereka yang membutuhkan. Dia tidak pernah ragu untuk berbagi. Dia tahu apa artinya mengalirkan berkat Tuhan pada waktu dan tempat yang tepat. Justru di saat seperti ini, dia bisa mengajarkan secara konkret dan nyata kepada anggota keluarganya. Melihat bagaimana orang yang baik hati, orang yang berani bermurah hati adalah orang yang tidak pernah berkekurangan sedikit pun. Dan justru keluarganya bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi mengalami kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Walaupun keempat gaya hidup daripada Amsal 31 yang baru saja saya bahas. Ditujukan untuk menggambarkan istri yang cakap. Yang kalau dalam versi Amsal ini kita menyadari bahwa istri yang cakap poinnya adalah istri yang takut akan Tuhan. Tapi saya percaya pesan Amsal 31 tidak hanya bisa diaplikasikan bagi para istri, bagi para ibu, tetapi juga bisa diaplikasikan kepada setiap kita, pada suami, para bapak, bahkan kepada anak-anak. Bagaimana kita sebagai pribadi anak Tuhan, masing-masing dituntut untuk hidup tidak seperti orang bebal di dunia ini, tapi seperti orang yang dikatakan dalam Amsal 1 ayat 7, orang yang takut akan Tuhan. Saya percaya Tuhan hendak memberkati keluarga kita semua. Dan ketika kita belajar untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar firman, itu ketika kita berjuang bersama, menjadi pribadi yang dapat dipercaya, bisa menjadi pribadi yang tetap bersemangat untuk selalu memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya, menjadi pribadi yang berani untuk menghadapi masa depan, percaya Tuhan bersamanya, dan menjadi pribadi yang baik hati, berani untuk berbagi kepada sesama. Maka disitulah berkat Tuhan atas hidup kita dan rumah tangga kita menjadi sebuah kenyataan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal 31 ini. Tuhan, biarlah 4 butir kebenaran ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua yang mendengarkannya. Tolong, kami adalah manusia yang seringkali terus masih hidup dalam bebal. Tetapi kami mau Tuhan, di dalam kesempatan ketika kami mendengar firman Tuhan pada saat ini, kami boleh hidup menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kami mau belajar dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bersemangat untuk setiap pekerjaan yang Engkau percayakan. Menjadi pribadi yang juga memiliki satu ketenangan, keberanian menghadapi masa depan bersama dengan Engkau. Dan juga kami memiliki iman yang begitu nyata dan konkret, yaitu berbaik hati, bermurah hati kepada sesama yang lain. Tuhan, Engkau memberkati seluruh daripada hamba Tuhan, majelis, pengurus, dan juga jemaat daripada Gereja Kristus Bojong Indah. Dimanapun mereka tempat mendengarkan daripada ibadah streaming ini, Tuhan berkati keluarga mereka. Ada mungkin mereka yang sedang bergumul jauh daripada Tuhan. Mungkin mereka sedang mempertanyakan Tuhan. Mungkin mereka sedang bergumul dari segi finansial, sakit penyakit, mungkin relasi suami istri, orang tua anak. Pada saat ini Tuhan, Engkau mau lawat setiap keluarga. Engkau mau pulihkan setiap keluarga. Engkau mau tolong setiap keluarga dimampukan untuk kembali kepada Engkau, sumber hikmat itu. Sehingga semua keluarga boleh dengan hikmat Tuhan dan takut akan Tuhan dimampukan untuk menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini di dalam bulan keluarga kami yang keempat. Tuhan telah memberkati kami melalui firman-Mu, dan biarlah firman ini boleh sungguh-sungguh menjadi berkat, bahkan penuntun di dalam menjalani hidup kami, bahkan keluarga kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk Gereja Kristus Bojong Indah yang senantiasa Tuhan perhatikan kebutuhan kami secara jasmani maupun juga secara rohani. Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh berjalan walaupun masih dalam ibadah online. Baik itu di ibadah hari Minggu dan kategorial. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan berkat Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Saat ini kami juga membawa pokok doa kami. Kami berdoa untuk jemaat GKBI dalam pergumulan masalah yang kami hadapi. Baik itu dalam ekonomi, pergumulan ekonomi, kesehatan, dan studi anak-anak. Tuhan, Engkau tahu satu persatu jemaat-Mu. Hamba berdoa dari tempat ini. Tuhan, lawatlah anak-anak-Mu. Tuhan, memberkati mereka. Dan berikanlah jalan keluar dalam setiap persoalan dan masalah yang mereka hadapi. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Saudari Ruth Putri Ferdinandus, Saudara Yosua Hengki Bureni, Bapak Eriko Abius Trisnadi, dan Ibu Inawati atau Ibu Ice. Bapa yang baik, Engkau telah menyertai dan menolong mereka pada waktu yang lampau. Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi juga. Engkau akan menyertai mereka satu persatu pada waktu-waktu yang akan datang. Dan berikanlah yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Secara khusus dalam ibadah online saat ini, kami tahu bahwa ada pergumulan tersendiri. Tetapi kami rindu bahwa ingatkan jemaat-Mu supaya mereka tetap beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan mereka tetap giat di dalam melayani Tuhan dalam pekabaran Injil. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Kami mohon Tuhan menolong, memberikan hikmat kepada pemerintah kami, presiden kami, dan seluruh aparatur pemerintah, agar mereka boleh ditolong oleh Tuhan, diberikan hikmat di dalam menangani setiap permasalahan yang ada, baik masalah kesehatan, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kerinduan kami bahwa kami bangsa Indonesia boleh keluar dari permasalahan yang ada ini. Inilah doa kami Bapa, yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang boleh bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakui iman percaya kita sebagaimana pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah kita terima dari Tuhan dalam kehidupan kita.
Firman Tuhan yang melandasi pemberian kita terambil dari Lukas 6 ayat ke-38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita naikkan pujian yang mengingatkan kita untuk memberi dengan sukacita bahwa persembahanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan yang telah kami nikmati hari lepas hari. Terima kasih pada hari ini kami dapat membawa tanda syukur kami ke dalam rumah Tuhan. Terimalah persembahan kami, kuduskan dan dapat dipakai dalam pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Berkati dan kuasai setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dan mengelola keuangan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, persembahan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua dapat ditransfer melalui rekening yang tersedia maupun membawanya ke dalam ruang kasih yang tersedia di gereja. Dan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, sekaligus mengakhiri bulan keluarga di tahun ini. Mari kita berjanji setia mengiringi Yesus sampai akhir hidup kita. Melayani dan mengasihi Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita dan seluruh keluarga besar Gereja Kristus Bojong Indah. Kita naikkan pujian. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin, menyertai, dan memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Silakan duduk dan saat teduh. Amin. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita telah dilayani oleh Bapak Pendeta Chandra Kuoso. Kepada Bapak Pendeta Chandra Kuoso kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Lalu yang kedua Bapak dan Ibu, kita juga bersyukur bahwa dalam gereja kita pelayanan-pelayanan telah disediakan untuk kita boleh terjun membantu dalam pelayanan, dan kita juga boleh dilayani melalui wadah-wadah yang telah ada, baik itu ibadah hari Minggu dan ibadah kategorial. Tuhan memberkati kita melalui itu semua. Lalu yang terakhir, kita masih berada di dalam situasi pandemi. Mari kita tetap waspada, jaga kesehatan supaya kita tetap sehat baik secara jasmani maupun rohani. Bapak Ibu, demikianlah yang boleh saya sampaikan. Tuhan memberkati semua. Shalom.